Halo dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mayomi? Alhamdulillah baik. Udah kedengeran suara aku belum Om? Udah ada, jelas. Udah jelas ya? Alhamdulillah. Coy. Mayomi kabar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman diberi kesehatan walafiat. Di rumah boleh, tapi tetap produktif ya. Rebahan boleh, tapi jangan hanya sekedar rebahan, tapi jadikanlah rebahan yang bermanfaat. Terima kasih sudah join di live-an ini, dan saya berterima kasih kepada yang sudah mensupport saya, yaitu Yayasan Onkologi Anak Indonesia, Cancer Buster Community, Gen Smart, MTS Sekolah Jakarta, Office Progresif, dan PLN Peduli. Nah, yang sudah join ada yang kenal dan ada yang belum kenal saya. Maka alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mayomi Nicitahida Maherata, tapi saya biasa lebih dikenal dan lebih akrab dipanggil Mayomi Hakim. Sekarang ini saya masih kelas 2 SMP di MTS Sekolah Jakarta. Boleh dong ajak-ajakin teman, sahabat, pasangan, iya, mantan, gebetan, tetangga, atau SRW kalau perlu. Karena di sini kita akan berbincang, bukan hanya sekedar berbincang, kita akan berbincang dengan seorang dokter yang super duper keren. Nah, di sini kita akan menambah wawasan bersama. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 adalah virus yang sangat amat berbahaya, bahkan ini sudah menjadi pandemi. Untuk data Indonesia sendiri, per tanggal 19 April 2020 sudah mencapai 6.575 positif corona, 686 orang sembuh, dan 582 orang meninggal. Setelah COVID-19 mewabah di Indonesia, banyak berita-berita hoax yang menyebar di Indonesia. Bahkan pemerintah telah mendeteksi 1.152 berita hoax. Ya ampun, ternyata banyak sekali berita hoax. Salah satu contohnya adalah teh dan lemon dapat menangkal corona. Di sini kan kita nggak tahu apakah itu benar atau hanya sekedar hoax. Nah, disinilah jawabannya. Kita akan tuntaskan segala kegalauan kita dan menjawab kekhawatiran kita. Alhamdulillah di sini sudah bergabung dengan kita Dr. Fajar Subroto SPAK, spesialis anak hematologi onkologi, yang akan menjawab semua pertanyaan kita. Sedikit cerita awal mula saya bertemu dengan beliau saat saya masih berusia 2 tahun 4 bulan. Saya didiagnosa oleh beliau terkena penyakit kanker leukemia high risk, dan berkat tangan beliau lah saya bisa survive dari kanker tersebut. Terima kasih dokter. Sama-sama Mayomi. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana dokter, masih bertugas kah? Ya, saya masih bertugas di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan kita, dan juga masih anggota IDAI Jaya. Jadi di rumah sakitnya pasti rame banget ya dok? Ya, ini dalam kondisi seperti ini memang agak agak ekstra hati-hati ya. Harus hati-hati. Semoga dokter selalu diberi semangat dan kesehatan yang melimpah untuk dokter. Amin. Ya. Sekarang ini kan lagi musimnya COVID-19 dan kita menjadi pandemi. Sebenarnya apa sih penyebab pandemi ini? Ya, penyebab pandemi kali ini disebabkan oleh virus ya, namanya virus corona, atau kita sebut dengan COVID-19. Ini virus yang bisa masuk ke dalam tubuh kita melewati mukosa. Ya, bisa mukosa mulut, mukosa hidung, mukosa mata, semua bisa entry masuk dari virus ini. Nah, begitu virus sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan memperbanyak diri. Kemudian akan merusak hampir seluruh organ-organ tubuh kita. Ya, darah, ginjal, hati, limpa, usus, ya, hampir semua. Ya. Jadi kalau di dalam darah, ya, dia akan merusak atau memotong hemoglobin pada peran antiporfirin, ya.
Kemudian hemoglobin ini tidak berfungsi lagi untuk mengangkut oksigen. Nah, karena ini maka terjadi hipoksia yang sangat berat pada hampir seluruh organ-organ tubuh ya. Jadi Karena kekurangan oksigen ya? sehingga jadi kekurangan oksigen sehingga organ-organ ini menjadi mati, tidak berfungsi lagi. Nah, karena ini sangat berbahaya, pemeriksaannya untuk COVID-19 ini gimana ya Om? Biar kita tahu gitu, apakah kita terjangkit atau tidak. Kalau pemeriksaannya bisa dengan pemeriksaan darah ya, untuk mengetahui apakah antibodi yang ada di dalam tubuh kita itu cukup tinggi sehingga untuk mengetahui bahwa kita sudah pernah, atau bisa langsung menemukan virusnya dengan pemeriksaan swab tenggorok yang kita sebut dengan PCR ya. Ya, kalau yang tadi rapid test, ini PCR namanya. Untuk PCR atau penanganannya, chain reaction. Untuk penanganannya gimana Om? Kan kalau kita sudah dinyatakan positif COVID, pasti kita akan mendapat penanganan. Untuk penanganannya sendiri gimana Om? Ya. Nah, untuk penanganannya, ini ada dua. Ya. Yang pertama dengan obat, yang kedua suportif. Obat-obatan yang biasa kita pakai itu ada kloroquine, ya, ada antibiotik, ada paracetamol, ada vitamin, aslopicivir. Nah, ini semua obat-obatan yang kita pakai. Sedangkan suportif adalah perawatan, ya. Karena pasien dengan COVID ini sangat gelisah, ya. Apalagi kalau dia dengar berita-berita tentang kematian, ya, temannya meninggal dan sebagainya, ini, waduh, melihat banyaknya kematian karena virus ini menjadi orang sangat gelisah, nggak bisa tidur ya, berhari-hari nggak bisa tidur. Nah, ini justru akan menurunkan imunitas tubuhnya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Makanya ada terapi-terapi yang ikut membantu untuk menenangkan kita. Kita mengingat Allah, Tuhan kita. Kemudian ada pemberian terapi dengan power of powerless, ya. Kemudian dibimbing terapi, ya. Power and powerless itu suatu terapi relaksasi. Nah, jadi kita harus membayangkan hal-hal yang indah, ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan kita, sehingga kita menjadi lebih tenang, bergembira, ya. Nah, ini untuk mengeluarkan namanya hormon endorfin. Hormon endorfin ini berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, kalau yang deep healing itu dengan pernafasan. Jadi kita tarik nafas lewat hidung, tahan sebentar, kemudian kita keluarkan pelan-pelan lewat mulut, ya, sambil ketawa. Sambil ketawa. Nah, selain itu ada teman saya yang pintar kilikitik namanya. Kilikitik itu jadi tangan kita, kaki kita, ya, pusar kita itu diklik supaya kita geli, supaya ketawa, supaya gembira, ya. Dengan kita gembira, dengan kita ketawa, itu endorfin akan keluar. Nah, itu yang tujuannya seperti itu. Bahkan di Quran juga sudah menerangkan di surah Maryam ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fakulli washrobi wa qari aina, yang berarti makanlah dan minumlah, berbahagialah engkau. Jadi ini sudah dianjurkan oleh Quran juga. Wah, keren banget ya ini. Sesuai, ya. Iya. Kalau ini kan ada nih pertanyaan 1000 umat lah bisa dibilang, kalau sudah pernah kena COVID, apakah bisa kena lagi? Ya, pada prinsipnya kalau orang sudah pernah kena virus, ini tubuh akan mengenali, ya, kemudian membentuk antibodi. Nah, antibodinya ini akan disimpan, suatu ketika dia akan kena lagi, maka antibodi langsung dibentuk, ya, untuk melawan virus ini. Nah, ini prinsipnya sebetulnya sama dengan prinsip kalau kita imunisasi pada anak-anak kita. Ya, kalau kita berikan imunisasi DPT, difteri, pertussis, tetanus, ya, polio, kemudian tubuh kita membentuk antibodi, suatu ketika nanti ada virus difteri, pertussis, tetanus, polio yang masuk ke dalam tubuh kita, itu tubuh kita sudah mengenal, langsung membentuk antibodi yang banyak sekali, ya, untuk melawan virus ini, sehingga kita tidak. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Kalau
vaksin apakah sudah ada? Vaksin saat ini sedang dalam penelitian ya, belum ada. Mudah-mudahan si Bio Farma justru yang akan mengeluarkan ya produk Indonesia. Amin, 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 amin. Ya. Berikutnya ada lagi nih Om. Untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, adakah obat-obatan yang bisa mensupport? Ya, ada beberapa mengandung echinacea, elderberry, ya, Phyllanthus niruri. Ini semua diklaim bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya. Contohnya Om? Contohnya misalnya imbus, ya. Ada lagi? Terus ada beberapa merek ya seperti Stimuno, Immunpet, kemudian Starmuno, ada Betavit ya, kemudian ada Proza. Ini semua hampir 100 lebih ya merek dagang ini, mereka semua mengklaim bahwa ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh. Berarti itu ada obat-obat yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya? Iya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, bisa kita jawab ini Om. Boleh, ya. Banyak banget teman-teman MTS aku yang suka banget nih sama acara ini. Nah, vitamin apa yang bisa meningkatkan imunitas untuk ibu hamil? Oh ya. Jadi untuk ibu hamil, obat yang tadi saya seperti imbus itu bisa untuk diberikan cukup aman. Itu cukup aman ya, imbus untuk meningkatkan imunitas. Ya. Pada wanita Apakah hamil. kalau dari rapid test sudah bisa mewakili keakuratan terjangkitnya COVID-19? Rapid test. Ya, rapid test ini secara kasar ya bisa untuk mendeteksi apakah tubuh kita sudah mempunyai antibodi terhadap virus ini atau belum. Kalau ternyata sudah mempunyai antibodi, artinya positif ya, berarti dia sudah pernah terkena dan dia sudah mempunyai antibodinya. Ada lagi nih. Apakah healing deep dilakukan melalui bisa ya. Jadi orang yang menerapi kita ada di rumah ya, kemudian kita teleponan, kemudian dia akan memberikan petunjuk kepada kita ya bagaimana melakukan terapi, kemudian kita akan diperdengarkan musik ya untuk relaksasi. Nah ini biasanya kemudian orang jadi tertidur, tidurnya nyenyak sekali, kemudian nanti bangun dia sudah seger lagi. Nah itu seperti itu. Jadi ini healing deep juga bisa lewat jarak jauh biar social distancing lah ya. Ya bisa. Ada yang bilang masker kain itu aman, ada yang bilang enggak. Sebenarnya itu aman atau tidak? Masker kain itu cukup aman ya, asal kainnya dibuat dari katun ya, bukan dari kaos. Karena katun ini mempunyai struktur yang lebih rapat sehingga tidak menembus oleh droplet kita ya. Nah ini yang penting, jadi virusnya tidak bisa menembus ini, dan kain ini bisa dicuci berulang-ulang, nggak apa-apa. Jadi tidak apa-apa ya kalau masker kain katun? Boleh ya, asal katun ya. Jadi ternyata ada syarat-syaratnya sendiri untuk membuat masker dari kain, yaitu bahan-bahan tertentu. Selain katun ada nggak? Yang paling bagus ya katun. Yang kalau yang untuk medis biasanya kita pakai bahan khusus ya, 3 lapis sampai 4 lapis kadang-kadang. Oh, itu paling khusus ya untuk tim medis agar nggak terjangkit terpapar. Supaya tidak terjangkit ya. Kalau untuk masyarakat umum boleh pakai kain. Yang penting menutup hidung dan mulut ya, supaya kalau dia batuk atau dia menghirup udara itu tidak bisa masuk virus.
Alhamdulillah sangat bermanfaat penjelasannya pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa live bareng lagi. Nah, teman-teman di rumah pasti senang banget dapat penjelasan dari Dokter Fajar. Ya, ada yang COVID bisa ditularkan mata, apakah harus pakai kacamata kemana-mana? Jadi untuk dokter ya atau perawat yang merawat, memang kita harus pakai Google ya. Google itu suatu kacamata yang tertutup supaya tidak ada percikan-percikan ludah ya atau dari batuk pasien yang mengenai mata kita. Kalau itu masuk mengenai mata kita, maka virus itu bisa masuk lewat mukosa mata. Nah itu sangat berbahaya juga. Masyarakat awam, apakah kita juga perlu saat keluar rumah pakai kacamata seperti itu? Nah itu lebih bagus, lebih bagus. Berarti dokter pakai kacamata, terus masker yang berlapis-lapis ya saat melakukan tugas? Iya. Kadang kalau pakai Google khusus ya, tapi kadang-kadang katanya cukup pakai kacamata seperti ini. Oh, semoga selalu sehat untuk para tim medis. Ya, amin. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Saya sebentar, saya ingin tahu ya, Mayomi. Kalau menurut Mayomi, apa yang sudah dilakukan pemerintah ya untuk kita? Pastinya pemerintah sudah penyuluhan untuk memakai sabun, memakai hand sanitizer. Jika habis keluar rumah nih, pasti kan kita kan nggak tahu habis nyentuh apa-apa, pasti kita harus cuci tangan pakai sabun, menggunakan hand sanitizer, mengenakan masker saat keluar rumah. Nah itu ya, itu sih. Bahkan untuk stay active itu juga perlu kan ya? Jadi itu semua adalah tujuannya untuk memutus rantai penularan dari COVID-19 ini. Ya. Ada yang nanya lagi, bisa kita jawab ya dok? Dia nanya lagi. Boleh. Dalam keadaan wabah seperti ini, untuk ibu hamil baiknya tetap kontrol kandungan ke dokter atau di rumah saja dulu? Ya, kalau memang sudah waktunya untuk kontrol, ya, ibu bisa kontrol. Karena dokternya akan sudah siap dengan APD yang dia perlukan. Jadi kalau nanti memang ketahuan, misalnya sudah waktunya untuk melahirkan, kemudian ibu ini sudah datang ke rumah sakit, maka ibu ini akan dilakukan cek dulu. Apakah dia menderita ya atau tidak terhadap COVID ini. Kalau positif, nanti akan ada penanganan khusus, baik itu lahir lewat pervaginam ya, atau lewat seksio, itu ada penanganan yang khusus untuk pasien-pasien ini. Asal dia jujur, kita pemeriksaan lab dan pemeriksaan ronsen biasanya ya, untuk mengetahui apakah dia ODP atau PDP. Nah, itu nanti ada penanganan khusus. Bayinya pun nanti akan ditangani secara khusus. Ya. Oh, iya. Bayinya secara khusus, jadi gimana sih bayinya secara khusus tuh? Ya, jadi kalau bayinya dari ibu yang COVID ya, ini bayi akan dilihat apakah perlu masuk ke NICU ya, atau hanya ke perawatan biasa, tapi ini harus dengan precaution atau dengan penanganan khusus lah. Ya. Kalau misalnya nih, aku kan survivor cancer dan pastinya banyak yang sedang menjalani kemoterapi juga teman-teman aku kan. Nah itu ada kemungkinan kah untuk terjangkit COVID-19 ini? Ya, kalau yang sedang dalam pengobatan ya, memang harus hati-hati. Karena kalau yang sedang dalam pengobatan, ini kan daya tahan tubuhnya sangat turun ya. Nah, virus ini berbahaya untuk orang-orang yang di atas 60 tahun ya, atau yang komorbid, jadi sudah punya kelainan jantung, kelainan diabetes ya, kelainan paru ya, terus kemudian yang sedang dalam kemoterapi, ini harus hati-hati karena mereka mempunyai daya tahan tubuh yang sangat rendah. Nah, kalau terkena ini biasanya bisa berakibat fatal. Berakibat fatalnya bisa sampai susah diobati gitu ya? Iya, bisa sampai meninggal. Untuk yang survivornya sendiri yang sudah dinyatakan sudah tidak ada kankernya lagi, bisa terjangkit COVID-19, ini gimana? Apa kanker itu kembali muncul atau
seperti apa? Oh enggak. Enggak. Jadi dia sudah mempunyai imunitas yang bagus ya. Biasanya 6 bulan setelah tidak konsumsi atau tidak mendapat obat kemo lagi, itu sudah seperti orang normal aja. Tapi tetap bahayanya sama? Atau bahayanya lebih? Bahayanya enggak juga, sama aja. Sama aja. Karena 90% pasien yang didiagnosis sebagai COVID ini OTG, orang tanpa gejala. Ya, hanya 10% yang memberikan gejala. Itu pun ya 6% gejala ringan, 2% gejala sedang, 2% gejala berat. Nah, yang berat ini yang banyak meninggal. Sebetulnya itu. Untuk yang OTG itu berarti masih ada kesempatan untuk sembuh? Ya, kalau yang OTG dia nggak ada keluhan apa-apa. Nah, ini justru yang berbahaya kan, karena dia tidak merasa apa-apa. Nah, ini kalau dia batuk, tidak ditutup dan sebagainya, ini bisa menularkan. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang dia harus isolasi mandiri, ya, selama 14 hari di rumah, tidak boleh keluar-keluar, sampai nanti lebih dari 14 hari, mudah-mudahan si virus sudah hilang. Ya, ini virusnya bisa lebih lama bertahan di dalam keadaan dingin ya? Kalau dia menempel di besi ya, atau dia menempel di tempat-tempat yang biasa kita pegang ya, atau di handphone ya, nah ini bisa bertahan beberapa jam. Nah, makanya kalau setelah habis megang sesuatu sampai di rumah harus cuci tangan pakai hand sanitizer ya, alkohol, atau cuci tangan dengan sabun. Nih, untuk saya yang survivor ini, Dok, boleh tidak ya mengkonsumsi vitamin atau obat menambah imun? Boleh, nggak apa-apa. Jadi seperti anak-anak yang lain ya, tetap boleh mengkonsumsi obat-obatan yang tadi saya sebutkan untuk menambah imunitas. Oke, terima kasih dokter atas penjelasan yang sangat amat bermanfaat, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Ya. Nah, sekian dari saya bakal merangkum dari awal yang dokter Fajar katakan, boleh dok? Boleh, nah, silakan. Penyebab pandemi ini adalah COVID-19 yang sangat amat berbahaya dan penularannya juga sangat cepat. Penanganannya bisa melalui power of powerless dan healing deep, itu untuk suportif ya, benar? Ya, suportif. Untuk suportif, jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya harusnya ceria aja, nggak boleh panik karena COVID-19 kita panik aja, mikir-mikirin, aduh gimana. Tapi kita harus tetap bahagia agar hormon endorfin kita keluar. Jadi perbanyaklah senyum. Kalau sudah pernah berarti nggak akan terkena lagi karena itu imun kita atau tubuh kita sudah membuat pertahanan sendiri lah ya. Dan obat-obatnya bisa kayak Simunol, Imbus, itu untuk meningkatkan imunitas kita, dan untuk ibu hamil juga aman. Dan jangan lupa untuk stay at home. Kalau keluar rumah pakai masker, terus kalau udah masuk rumah lagi jangan lupa cuci tangan ya. Oke, terima kasih semuanya sudah join di live ini. Terima kasih Dokter Fajar sudah mau bersamai kami ya, dari live ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.